Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nabil Lazmi. Saya dari kelas TRKJB. Dan di sini saya berdiri ingin mempresentasikan hasil dari final project saya, yaitu buku yang berjudul Encapsulation.1Q. Di buku ini berisikan tentang 10 superlab yang berbasis Cisco Packet Tracer yang bisa diimplementasikan dalam jaringan enterprise. Saya memilih judul Encapsulation.1Q karena menurut saya istilah tersebut dapat mempresentasikan atau menggambarkan bagaimana cara dunia networking bekerja, dari dimulai data dibungkus, ditandai, lalu diteruskan ke dalam atau ke tujuan yang benar. Dan selain itu juga saya memilih judul ini karena hampir seluruh superlab di buku saya ini ada konflikannya. Langsung ke superlab. Iya, monggo Pak. Oke. Ini dia sebagai dokumennya yang mengarah jadi ini di sini tuh hubungannya ada SKS, ada sama. Jadi di sini saya akan mempresentasikan salah satu hasil dari superlab yang ada di buku. Itu di sini superlab 7 jaringan klinik sinyal kuliah. Pada superlab ini Di warna merah itu berarti dibuat simulasi jaringan klinik kesehatan yang memiliki beberapa area jaringan penting seperti ruang servis, ruang manajemen, area tindak medis dan dokter, Langsung ke paket resminya aja. paket resmi. Jadi di sini paket dasar. Oke, jelasin. Oke. Di sini tersedia ada 2 router, yang satu sebagai ISP dan satu sebagai router utama, yaitu router edge. Dan di sini juga ada 2 MLS, yang satu sebagai MLS core atau jaringan utama atau jalur utama, dan satu diperuntukkan untuk backup. Dan di sini ada beberapa segmen jaringan atau ruang jaringan. Yang pertama VLAN 10, yaitu ruang server, VLAN 20 ruang manajemen, VLAN 30 untuk medis, 40 administrator, dan VLAN 50 untuk lobby. Dan pada topologi ini saya menggunakan routing OSPF, dan juga saya memasukkan ISRP, NAT overload, dan ACF. Apa bedanya di situ? SRP-nya di MLS. SRP-nya di MLS. Iya, di MLS. Pakai apa tuh? Interface fisik? Interface VLAN. SLAN. Akses listnya di
Jadi aksesnya tuh untuk memblokir VLAN 50 atau lobby, mengakses medis ataupun server. Medis sama server. Manajemen nggak masalah. Berarti boleh ke manajemen. Enggak juga sih. Tapi lebih untuk menjaga data pasien. Oke, berarti boleh ke manajemen. Kalau ke yang ping apa tadi? Administrasi. Ke administrasi berarti boleh juga. Nih, tadi apa? Klinik kesehatan. Klinik kesehatan. Di VLAN admin ada data pasien nggak? Nggak ada. VLAN admin ini sebagai IT staff. Masih sekarang. Terus di manajemen? Nggak ada sih. SIH-nya itu apa? Apa? SIH apa maksudnya? Apa? Nggak ada SIH, itu apa sih? Nggak ada data pasien hari ini. Jadi manajemen apa itu? Itu bagian seperti contohnya tuh kepala bagian atau di modul dijelasin nggak? Oke, skip deh itu. Berarti si yang ada di lobby, kalau misalnya dia ada jadi satu network gitu, berarti dia boleh ke arah admin juga. bisa. Boleh akses. Berarti bisa dapat akses dari admin. Dapat akses apa? Ya apapun kan dia ada satu jaringan. Bisa. Boleh. Harusnya nggak boleh tapi di sini tidak bisa jalan. Hmm. Gateway-nya ada di mana? Gateway-nya kita pakai IP virtual. SPI Iya. di situ MLS. Negara ASF yang bekerja. Berarti MLS di situ sebagai distribusi. Iya. Aksesnya ada di. Coba diperbesar itu apa? Yang mana? Yang tengah apa itu switch apa itu? Ini switch distribusi. Switch distribusi. Ada IP-nya di situ. Ada. Kenapa namanya distribusi? Karena ini menjadi distributor utama. Distributor? Diterhubung ke semua switch. Terus oh gitu. Ada topologi yang lain nggak? Yang lebih kompleks? Ini kurang menarik. Tapi di ping ke atas area ISP bisa. Bisa. Web servernya bisa diakses. Bisa. Web servernya go public atau lokal aja? Apanya? Web server Lokal aja. lokal aja. Coba di ping dari lobby, coba yang ada di lobby coba ngarah ke server. Ini. Fail. Oh kan yang lobby nggak bisa. Oh emang nggak bisa. Tapi kalau ke arah internet bisa. Bisa, lobby bisa. Oke coba yang lebih kompleks coba. Karena itu belum bisa disebut super lab sebenarnya. Langsung dipakai tracernya.
Edge? Enggak, saya omnya di drive. Di drive, OneDrive atau Google Drive. otomatis? Nah, Atau ada sih di sini. lokalmu berapa emang penyimpanan? Total 512 sih. Nah, pas kayak gini kenapa nggak taruh lokal? Takut hilang. Soalnya sempat restart. Sempet apa? Sempat sempat restart ulang ya. Tiba-tiba gitu aja. Nggak ada penyebab dari luar. Enggak, mungkin virus dari Oke, coba jelasin. Langsung dari topologi aja, dari paket aja. Service yang jalan apa aja, routingnya apa aja, dan lain-lain. Jelasin sih. Jadi ini adalah sebuah serverlet yang menggambarkan suatu sekolah. Dan routing yang dipakai di sini adalah OSPF multi area. Dan untuk akses listnya ini jaringan universitas. Di sini dijalankan standar ACL dan extended ACL dan juga NAT overload. Terus apa lagi? Dan untuk ACL-nya di sini melarang wifi mahasiswa atau VLAN wifi mahasiswa untuk mengakses administrasi dan perpustakaan. Administrasi perpustakaan, dosen boleh. Administrasi dan akademik. Administrasi dan akademik. Oke, terus Cuman itu sih. Sama web service sama server. server boleh atau nggak boleh? Boleh. Terus apa lagi ya? Di sini juga tersedia DHCP, DHCP server. Jadi di sini menggunakan DHCP relay. Jadi kalau misalnya kita tambahkan PC atau tidak PC bisa dong. Ada yang lebih ini lagi, lebih kompleks. Lanjut, bisa ada sisi. Mungkin yang materi banyak. Yang paling kompleks coba. Itu masih kalau dikatakan superlab sebenarnya masih kurang. Itu ada berapa model? Kalau channel Ini kan. kalau modal buat
perusahaan yang terhubung dengan perusahaan utama menggunakan tunnel. Oke. Dan sini juga ada HSRP. Kalau LCP itu perintahnya apa? Dan ini menggunakan dua routing protokol yang berbeda. Ada EGRP dan OSPF. Oke, coba zoom in yang dua protokol yang beda tadi, OSPF sama EGRP. Di sini. Ya. Coba explain yang itu. Apa? Explain yang ini. Apanya? Jadi topologi itu terus kamu lakuin apa aja di situ. Itu ada SPF area 0 sama 1. Jadi ini EGRP 1 ini sebagai gudang. Dan di Gudang? sini ya. Terus Di sini sebagai manajemennya. Kenapa menggunakan dua routing protokol yang berbeda? Apa bedanya? Karena ingin ini apa? Ini apa? karena ingin membuat jaringan lebih stabil. Lebih stabil. Stabil dari mana? Beda protokol. Setiap beda protokol pasti ada pemrosesan tambahan. Ya kan? Makan resource juga. Harusnya nggak lebih stabil. Kan beda protokol. Ini JRP sama SPF. Coba explain yang lain coba. Yang SRP coba yang SRP. Oh, jadi SRP. Jadi dua jaringan ini yang kiri akan menggunakan router sebelah kiri atau core router ketiga sebagai jalur utama, dan yang kanan akan menggunakan ini lebih ke dan yang sebelah kanan ini akan menggunakan router sebelah kanan sebagai jalur utama. Dan untuk ACL di sini Coba dites ASRP. Dites coba. Jangan deh, itu bisa tuh pakai terminal. Sama. Lewat yang mana itu? Sini. Yang kiri. Ya. Coba linknya diputus.
boleh semua ya udah lama mulai kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, my name is Muhammad Zaid Azam. I am engineering industry with in semester 2. Berjalan sering. And my history is education. Is I have my house in Bogor, Tulang, and Pondok Indonesia in Jakarta Timur. Selain Ini menggunakan SVI. then I study in Polytechnic in Bogor. SVI mana SVI? Terus Kenapa? Cisco. Transtick ya terus nggak masalah sebenarnya mau transtick mau di SVI bisa diimplementasiin SRP. Oh berarti belum selesai konfigurasinya. maksudnya termatinya bukan ada di sini. Coba. Diklik 2 kali coba. Bulat-bulatnya itu diklik 2 kali. Yang failed itu karena ada kayak setengah lingkaran, nah itu klik 2 kali. Itu buat ngulang ngeping, klik 2 kali. Nah, itu ngulang ngeping. Jalan. Kenapa? Di sini tampilannya bukan standby ini. Initiate. Coba show SRP-nya. Enggak, saya standby brief coba. Cek HSRP-nya. Komennya apa? Itu dipasang di interface apa? Grup 1 interface ini sama. HSRP grupnya beda-beda. Ini buat tingkat 1 10 sama 20. Oke. Terus coba diperbesar bisa nggak? Magnifier. Magnifier. Kursornya turun nih. Dia otomatis ngikutin kursor itu. Nah, kalau kursornya turun itu. Interface berapa itu? 01 yang bawah. Batasan interface. Itu di router yang kiri.
Coba periodenya berapa itu? 150. Big unknown. Coba dicek yang kanan. Itu udah nyala, aktif lokal. Coba editing. Kenapa itu? Kalau misalnya kayak gitu? Mungkin peer HSFP ini gagal Biar HSP-nya gagal. karena yang sini masih ini. Di sini udah aktif. Cek konfigurasi HSP-nya. Yang sebelah? Ntar dulu, saya mulai besar. Coba lihat di kliennya. Gateway-nya ke arah mana itu? Ke IP virtual ya. Ya benar. Jadi kenapa dia nggak ini? Mungkin ini gara-gara di sebelah kanannya belum disetting priority ya. Nggak ngaruh sih. Berarti kalau nggak di setup dia pasti default 100. MLS-nya coba cek. Interface yang arah ke atas. Yang arah ke atas. F1 sama F2. F1 sama F2. Jadi niat masamu apa kok kayak gitu? Kalau di operasi saya masih tadi sih kira belum berjalan. Peernya belum jalan. Karena satu masih ini. Peer itu apa? Bapak
penggabungan atau pencocokan itu. Pencocokan. Diping bisa nggak dari router 1 ke router 2? Routernya. Yang jalanin ASR coba. Pencet P biar nggak kelamaan. Oke, it's fine. Jawabannya berarti tadi karena peer-nya ya. Cukup itu aja. Ada yang menanyakan? Nggak ada. Ditutup. Telah mendengarkan hasil presentasi saya. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Nanti kasih kantor dulu. wabarakatuh.